Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Trisha Elviani Tias. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas IFET Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan-perusahaan yang pernah melanggar etika bisnis. Contohnya saja ada perusahaan yang melanggar etika bisnis itu di studi kasus di PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Siapa sih yang nggak kenal produk HIT? Pasti udah familiar banget ya produk HIT sekarang itu. Kayak seperti obat nyamuk elektrik hingga semprot, itu kita pasti udah tahu lah produk-produknya HIT itu apa aja. Perjalanan dari obat nyamuk bermula pada tahun 1996 yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Yaitu PT Megasari juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan juga pengharum lainnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya di luar Indonesia. Obat anti nyamuk itu yang diproduksi oleh Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat-zat yang aktif proklosur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, dan gangguan terhadap sel pada tubuh yang menyebabkan kanker maupun kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obatnya anti nyamuk yang ampuh dan murah ternyata memiliki zat-zat yang aktif yang sangat berbahaya. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan yang biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang yang berbeda bekerja sama sehingga tindakan atau kelalaian yang mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Jadi, siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan bersama-sama itu? Menurut pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan, masing-masing secara moral bertanggung jawab. Hal lain berpendapat pada kritikus pandangan tradisional yang menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti perusahaan bertindak bersama, tindakan perusahaan mereka dapat dideskripsikan sebagai tindakan sebuah kelompok. Faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan yang meringankan dalam organisasi perusahaan birokrasi berskala besar sepenuhnya akan menghilang tanggung jawab moral orang itu. Kita mengetahui bahwa etika bisnis merupakan sebuah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar maupun yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Etika bisnis sendiri merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan oleh masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusi barang ataupun jasa yang diterapkan kepada sebuah perusahaan yang melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan yang berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya sebuah produk, mereka hanya mendapatkan laba yang lebih besar dan menekan ongkos produksi yang sangat minimal. Dan itu sebuah kecurangan yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur ini yang menimbulkan sebuah tindakan yang tidak seharusnya terjadi. Jadi ada sebuah konsumen yang menggunakan HIT elektrik, tiba-tiba saja dia merasakan pusing, mual akibat dari zat-zat kimia yang terjadi pada produk HIT itu sendiri. Jadi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur dan tindakan pemerintah. Jadi PT Megasari Makmur itu menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol
baru telah lolos uji coba dan mendapatkan izin dari pemerintah pada tanggal 8 September 2006. Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan sebuah izin yang menyetujui mendistribusiannya dan penjualan di seluruh Indonesia. Undang-undang yang telah dilanggar oleh PT Megasari Makmur sudah beberapa pasal ya, banyak pasal sekali. Seperti pasal 4 hak konsumen pada ayat 1, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Ayat 3, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ataupun jasa. PT Megasari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk yang telah mereka buat ya teman-teman. Dan pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah ayat 2, memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ataupun jasa, serta memberi sebuah penjelasan penggunaan, perbaikan, dan sebuah pemeliharaannya. PT Megasari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, di mana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida harus dibiarkan selama setengah jam ya teman-teman ya. Pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi ataupun memperdagangkan barang ataupun jasa yang tidak memenuhi syarat. Dan ketentuan peraturan perundang-undangan, PT Megasari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku yang diinginkan sebuah konsumen. Pada pasal 19 ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang ataupun jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang ataupun pengganti barang ataupun jasa yang sejenis atau setara dengan nilai atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan-santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sangat berlaku. Pada ayat 3, pemberian ganti rugi dilakukan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Menurut pasal tersebut, PT Megasari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan banyak sekali konsumen. Jadi kesimpulannya, ketika etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional, ini biasanya terjadi sikap para pengusaha kita. Lebih ekstrim bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak mengikat itu. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat kita prihatin banyak pihak. Pengabdian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan juga negara. Seperti pada kasus PT Megasari Makmur, masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut, dan PT Megasari sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat sangat berbahaya pada produk yang mereka berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klaim, dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Jadi untuk saran saya ya, pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan PT Megasari Makmur yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang pada produk mereka,
untuk kesehatan dan perusahaan juga tidak memberi tahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu sebenarnya ditunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudian melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan banyak pihak ya teman-teman. Jadi lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produk, karena dengan meletakkan kesehatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapat keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan dari sebuah konsumen. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang kedua itu ada pada PT PLN kasus. Pada perusahaan listrik negara Persero, perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional, hingga saat ini PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal yang menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pada pasal 33 UUD 1995 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan dan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hukumnya pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN dan juga swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang mencirikan mekanisme pasar serta investasi pemerintah serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat ini dikuasai oleh negara dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, akan tetapi dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu sendiri. Contohnya aja kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN adalah satu fungsi PT PLN sebagai pembangkit distribusi dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya membangkitkan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani oleh PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power product di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enon, Mitsubishi, California Energy, Edison Mission Energy, Mitsui dan CO, Black and Fit International, Duka Energi, Hopewell Holding dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayarkan di masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN itu sendiri. Yang kedua ada krisis listrik memuncak pada saat PT Perusahaan Listrik Negara PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran sebagai wilayah termasuk Jakarta dan juga sekitarnya selama periode 11 sampai 25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan juga Minggu sekali sebulan. Sama industri di Jawa maupun sampai Bali ya. Jawa Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel dengan alasan klasik. PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa maupun Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati Paiton unit 1 dan unit 2 serta Cilacap. Namun di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkitan berbahan bakar minyak BBM, PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.
Dikarenakan karena PT PLN ini memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Akan tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Bagaimana contoh di atas, kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat. Analisisnya jika kita lihat dari teori deontologi, dalam kasus ini perusahaan listrik negara Persero sesungguhnya mempunyai tujuan yang sangat baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan ataupun tindakan yang baik karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan juga merata. Jadi menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan yang dilakukan PT PLN ini. Dalam kasus ini monopoli PT PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh pasal 33 pada Undang-Undang 1995 di mana pengaturan penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta penghubungan hukum antara negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesarnya kemakmuran rakyat. Maka PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teologi. Jika ditinjau dari teori utilitarianisme, tindakan PT PLN ini bisa ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis. Dan yang ketiga, ada juga contoh dari kasus pelanggaran yang merugikan karyawan, yaitu kasus yang pemotongan gaji karyawan secara tidak sah. Hukum online yang terhormat, ini ada sebuah pengaduan ya. Hukum online yang terhormat, saya seorang karyawan yang bekerja di perusahaan industri manufaktur yang sudah bekerja selama 6 tahun. Sejak Desember 2009 sampai sekarang gaji kami dipotong sebesar 30% dengan sepihak dan tanpa pemberian terlebih dahulu. Bahkan sampai sekarang pun belum ada kejelasan mengenai pemotongan itu. Jujur saya sudah capek dengan keadaan ini dan janji-janji manis para direksi, dan sekarang saya berencana untuk resign dari tempat saya bekerja dan ingin saya tanyakan, 1. Apakah saya berhak meminta uang yang dipotong sebesar 30% itu? Karena itu adalah hak saya. Yang kedua, apakah saya berhak meminta pesangon sesuai peraturan dari Disnaker sesuai masa kerjanya? Dan yang ketiga, apabila perusahaan hendak menolak pemberian kedua item di atas, apa yang harus saya lakukan? Dan jawabannya adalah yang pertama, pekerja memiliki hak untuk menerima upah dari pengusaha atas suatu pekerjaannya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Dasar nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya akan disebut UU Naker yang menyatakan upah adalah hak pekerja maupun buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh yang diterapkan dan dibayarkan menurut sesuai perjanjian kerja, kesepakatan ataupun peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja ataupun buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah akan dilakukan. Jadi kayak pertanyaan apakah saya akan berhak meminta uang yang dipotong sebesar 30% itu, jawabannya berhak ya teman-teman, karena itu sudah ada dalam undang-undang yang telah berlaku. Dan yang kedua, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 162 UU Naker, bagi pihak pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri hanya akan mendapatkan
hak berupa uang penggantian hak. Hal ini akan berbeda konsekuensinya apabila pihak pekerja yang di PHK oleh perusahaan. Karena di dalam hal terjadi PHK oleh perusahaan, maka pihak perusahaan wajib untuk membayarkan uang pesangon ataupun uang penghargaan dalam masa bekerja dan uang penggantian hak kepada pekerja. Mengenai hak normatif saudara apabila terjadi PHK dengan masa kerja 6 tahun, dapat saudara lihat dalam ketentuan pasal 156 ayat 2 huruf G ayat 3 dan ayat 4 UU Naker. Dalam pasal 156 ayat 2 huruf G UU Naker dinyatakan bahwa untuk masa 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun akan memperoleh pesangon sebanyak 7 tahun bulan upah. Kemudian pada ayat pasal 156 ayat 3 yang berbunyi untuk masa 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun akan memperoleh uang penghargaan masa sebanyak 3 bulan upah. Selain dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja, terdapat juga komponen uang yang penggantian hak menurut pasal 156 ayat 4 Menaker berupa cuti tahunan dan keluarga ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja, dan ada pergantian perumahan atau pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan pada masa kerja yang telah memenuhi syarat hal-hal yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama. Dan yang ketiga, pada prakteknya perselisihan hak antara pekerja dengan pengusaha seringkali berujung pada perselisihan PHK. Oleh demikian, apabila saudara berniat mengadukan dan mencatatkan perselisihan hak ke Disnaker, baiknya dibarengi pula dengan pencatatan perselisihan pemutusan kerja pada Disnaker Trans setempat di mana Anda atas perselisihan tersebut, yang apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak sependapat dan tidak menjalankan anjuran dengan sukarela, maka salah satu pihak atau kedua pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan industrial apabila terdapat perselisihan hak yang dibarengi dengan perselisihan PHK. Maka pengadilan hubungan industrial wajib memutuskan perkara perselisihan hak terlebih dahulu sebagaimana dinyatakan dalam pasal 86 UU PPHI yang menyatakan dalam hal perselisihan hak ataupun perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan hubungan kerja, maka pengadilan hubungan industrial wajib memutuskan terlebih dahulu perkara perselisihan hak ataupun perselisihan kepentingan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah dalam penuturan atau penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.